Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan panduan mengisi SPT pajak dengan tema memahami kewajiban pajak dan proses pelaporan dengan benar. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan atau SPT adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau harta. Yang kedua, dasar hukum. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Jenis SPT. Yang pertama, SPT tahunan atau PPh pribadi dan badan. Yang kedua, SPT massa atau PPh 21, PPN, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis SPT. Yang pertama, SPT tahunan, yaitu untuk melaporkan penghasilan setahun penuh, wajib bagi orang pribadi, pegawai, wira swasta, dan badan usaha. Yang kedua, SPT massa, yaitu dilaporkan setiap bulan meliputi PPh pasal 21 atau 26, pajak atas penghasilan karyawan, PPN, pajak pertambahan nilai. Dasar hukum perpajakan terkait SPT. Yang kesatu, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, pasal-pasal penting terkait SPT. Yang ketiga, pasal 3, kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan SPT. Yang keempat, pasal 4, SPT berfungsi untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak, dan objek pajak. Yang kelima, pasal 7, sanksi administrasi keterlambatan pelaporan SPT. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kedua, pasal-pasal penting. Pasal 21, pajak atas penghasilan dari pekerjaan atau potongan gaji karyawan. Pasal 25, angsuran pajak penghasilan PPh dalam tahun berjalan. Pasal 29, kekurangan pembayaran pajak dalam SPT tahunan. Yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal-pasal penting. Pasal 9, mekanisme pelaporan PPN dalam SPT massa. Pasal 13, faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Yang keempat, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Yang pertama, peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 243 PMK-03-2014 tata cara pelaporan dan pengisian SPT secara elektronik atau e-billing. Peraturan Dirjen Pajak nomor per 02-PJ-2019 penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak, badan dan orang pribadi. Yang kelima, sanksi administrasi Undang-Undang KUP pasal 7. Yang pertama, pasal 7 ayat 1, denda keterlambatan pelaporan 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi, 1 juta untuk SPT tahunan badan. Yang kedua, pasal 8 ayat 3, pengungkapan ketidakbenaran isi SPT dapat dikenakan sanksi tambahan 50% dari pajak yang kurang bayar. Selanjutnya, kewajiban pelaporan SPT. Siapa yang wajib melapor? Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, semua wajib pajak yang memiliki NPWP. Yang kedua, tidak ada penghasilan, tetap wajib melapor SPT nihil. Batas waktu pelaporan yaitu dibagi menjadi 3. SPT tahunan orang pribadi yaitu 31 Maret. Yang kedua, SPT tahunan badan yaitu 30 April. Yang ketiga, SPT massa yaitu bulanan tanggal 10 sampai 15 bulan berikutnya.
Selanjutnya, komponen utama dalam SPT. Yang pertama, identitas wajib pajak, nama, NPWP, alamat, status kawin. Yang kedua, penghasilan, yaitu penghasilan bruto, pengurangan penghasilan neto. Yang ketiga, pajak yang telah dibayar, yaitu bukti potong dari pemberi kerja. Yang keempat, harta dan kewajiban, yaitu aset seperti rumah, kendaraan, tabungan, dan utang. Yang kelima, lampiran pendukung, yaitu bukti potong dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, cara pengisian dan pelaporan SPT. Yang pertama, manual atau formulir fisik. Unduh formulir di kantor pajak atau situs resmi DJP. Isi secara manual, serahkan ke KPP. Yang kedua, online atau e-billing. Langkah-langkahnya, login ke DJP online, pilih menu lapor, isi sesuai panduan, kirim dan simpan bukti. Nerima elektronik BPN. Sanksi atas keterlambatan atau ketidakpatuhan. Pertama, keterlambatan pelaporan. 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi, 1 juta untuk SPT tahunan badan. Ketidakpatuhan atau tidak lapor, denda sesuai Undang-Undang KUP. Pentingnya taat untuk menghindari masalah hukum. Tips melaporkan SPT dengan benar. Yang pertama, siapkan semua dokumen pendukung. Yang kedua, pastikan data penghasilan dan pajak sudah sesuai. Yang ketiga, laporkan secara online untuk kemudahan. Yang keempat, catat BPS sebagai bukti pelaporan. Yang kelima, konsultasi dengan konsultan pajak jika diperlukan. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Hal yang dapat disampaikan dari materi ini yaitu pentingnya SPT kontribusi Anda mendukung pembangunan negara. Jangan lupa lapor tepat waktu. Pertanyaan atau diskusi, sertakan kontak atau email tim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.